Kembali lagi di Tipuan Mato Mato. bersama saya Malisim dan juga Mbak Ida Marta. Halo, hai. Yang dibilang tadi Ma'ruf. Makruk atau makruk? Mbak kan juga seorang advokat ya. Iya, Berarti advokat apa? Pengacara ya? iya. Bisa seperti itu ya. Advokat, lawyer, pengacara itu sama. Sama ya. Cuman Oke. bahasanya yang berbeda. Ngapa nggak pakai cincin berlian, Mbak? Oh, tunggu ya. Berliannya lagi digadein dulu karena Covid, PPKM, Bo. Iya, Nanti kan? bentar lagi gini dong, kayak Bang Iya. Hotman. Kayak gini, Mbak berundangnya sama cowok-cowok muda. Oh iya. Cowok-cowok kece, cowok-cowok keren. Oke, Cowok-cowok nah, berprestasi. Di dalam kondisi Covid kayak gini masih ngeladenin klien? Masih Ada? Masih. Nah, kalau biasanya yang kebanyakan terjadi nih ya, Ah. klien-klien itu datang ke sini di saat lagi Covid ini, itu nanganin kasus apa? Perceraian. Oh. Jadi aku hampir kasusku hampir 50-60% itu perceraian, Oke. 10-20% mediasi, yang 10% rupa-rupa lah ya, ada perjanjian, Oke, ada perdata, yang 10% lagi ada yang pendampingan ke Polda, ke Polsek. Benar. gitu. Dan ini juga jadi sebuah apa ya dibilangnya? Di saat kondisi Covid seperti ini, malah perceraian makin banyak. Banget. Ya. banget. Kira-kira faktornya apa sih Mbak ketika Mbak Ja- ngeladenin? Jadi faktornya adalah ketika Covid itu memang yang dihantamkan bukan hanya sekedar kita sakit, Oke. tetapi banyak hal. Nah, terutama bagi yang berumah tangga adalah masalah materi. Nah, ini dasar banget ketika ekonomi runtuh akhirnya mempengaruhi rumah tangga. Oke. Nah, mungkin awalnya nggak terasa seminggu 2 minggu, tapi kalau yang dirumahkan akhirnya nggak punya income, nggak punya masukan. Ini anaknya mau beli susu, beli pampers, mau makan, ibaratnya periuknya nggak ngebul kan, Oke. akhirnya ada timbul keributan setiap hari. Nah, bukannya pada saat itu ada yang namanya lockdown, ada sekarang yang namanya PPKM ya. Ya. Di saat kita suaminya mau keluar untuk bekerja, malah disuruh pulang lagi ke rumah. Ya, Nah, itu pandangan dari Mbak Marta kayak gimana jadi? ya itu tadi. Jadi sekarang ini era serba salah. Ya. Nah, buat rumah tangga akhirnya berimbas banget buat Pasti. suami yang nggak punya income. Akhirnya apa? Cinta yang begitu besar, yang awalnya begitu besar pada era mau nikah, pranikah, itu lama-lama dikikis Betul. oleh banyaknya masalah dalam rumah tangga. Rumah tangga ini dan ketika kita siap berumah tangga itu siap terjun pada masalah. Dari dapur sampai tempat tidur itu masalah. Betul. Nah, dan complicated. Setiap orang itu beda-beda versi. Nah, yang aku lihat saat ini adalah ketika banyaknya hampir rata-rata masalah income. Ketika income ini nggak ada, akhirnya menggerogoti kayak kanker, sedikit demi sedikit. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak terasa. Benar. Akhirnya berbulan-bulan, tambah lagi PPKM diperpanjang, segala macam. Kita nggak menyalahkan itu karena memang sekarang kondisinya seperti itu. Nah, untuk itu tadi baiknya agak makruk tadi. Iya. Sehingga ketika kita dapat situasi seperti ini, apa nih yang harus aku lakukan sebagai kepala rumah tangga? Betul. Supaya periuk nasi anak-anak dan keluarga masih tetap terjaga. Oke. Walaupun mungkin tidak sempurna. Yang biasanya makan ayam pagi, siang, malam, makan ayamnya sekali aja. Iya. Paling seperti Makan itu. ikan asin sama sambal aja enak loh. Enak sekali. Apalagi makannya di Kafe hoki. Promo tetap ya. Jadi begitu Walid. Jadi kalau ditanya apa penyebabnya, terus bersangkutan dengan Covid sangat. Betul. Tetapi ada juga faktor-faktor lain. Ya uniknya di saat kondisi seperti ini ya. Ya, Banyak juga yang sekarang melakukan pernikahan. ya, Ya, dan Ya. itu imbangnya juga dengan banyaknya perceraian. Ya, Ya. ya, benar Ya, sekali. dan kondisi ya kita tidak bisa seperti Mbak Marta bilang tadi, kita serba salah ya. Ya. Kondisinya seperti sekarang di saat kita mau kerja tapi nggak boleh keluar, tapi kita harus tetap bekerja untuk menghasilkan income tadi untuk keluarga. Betul. Kondisi seperti ini kita kan bukan terkena sakit corona aja, bisa jadi Betul. sakit-sakit yang lain ya. Betul. Di saat ya itu tadi mental dan powernya juga mindset orang itu juga pasti akan kena. Betul. Di saat
istrinya melihat suaminya nggak tega juga terkadang kan. Betul. Di kondisi seperti ini kita nyuruh kerja nggak bisa, sedangkan anak walaupun nggak sekolah tapi bayarannya kadang juga masih Tetap berlanjut, jalan, ya kan? tetap jalan. Jadi serba salah. Tambah lagi, Apa tuh, walaupun anak nggak sekolah tatap muka, pengeluaran tambah karena harus daring. Betul sekali. Ada harus ada pengeluaran internet. Betul sekali. Harus ada handphone bagus, ya kan? Minimal Ya. kalau nggak pakai laptop, minimal harus handphone yang memenuhi syarat Benar, dong, kan benar. gitu. Artinya justru di era yang era serba salah ya. Sekarang ini aku nggak membicarakan politik, ini Ya. hanya pandanganku. Ketika kita bersuara agak keras sedikit, kita disekap. Oke. Oke. Ketika kita bergerak, kita dijita, Malik. Oke. Supaya diam. Ngerti nggak? Berarti sekarang nih Dan ketika kita nggak bisa melakukan apa-apa, akhirnya keadaan ini memaksa kita untuk mati tegak berdiri kalau menurut saya. berarti demokrasi untuk Indonesia berarti sudah hilang. Nah, aku nggak mau terlalu mengupas ke situ karena masyarakat saat ini sudah sangat cukup pintar Oke. untuk menilai pemerintah kita bagaimana, politik kita bagaimana, dari pihak yang berwajib juga bagaimana. Jadi semua orang punya opini masing-masing. Benar. Dan aku di sini nggak mau menambah-nambahi, tapi yang tadi itulah era yang memang saat ini kita Terjadi ya. hadapi ya. Oke. Karena itu aku merasakan sendiri gitu. Nah, jadi serba salah sih. Dan memang kita dilarang ngeluh kalau masalah ngeluh. Cuman mau nggak mau sekarang memang mumet banget, kayak benang ruwet. Ibarat tali simpul, ketika ditarik yang ujung, yang ini kena. Ditarik yang sebelah sini, yang sini kena. Jadi pemerintah kita juga sebenarnya cukup bijak, cukup pintar, karena beliau-beliau yang duduk ini, beliau itu bukan orang sembarangan. Betul. Pastinya juga sangat punya hati nurani dan tahu sebenarnya pun mereka serba salah kalau Benar. menurut saya. Ya, Itu sih yang saya dapat, Malik. Betul. Nah, yang saya ambil kutipan dari Mbak Marta bilang tadi yang masalah kita pekerjaan maruf tadi ya. Begini. Nah, di saat kondisi pandemik inilah sebenarnya hal itu jadi sebuah peluang. Berguna ya, Iya. berguna banget. Oke. Nah, buat teman-teman, buat juga yang ada di rumah ya, yang sekarang mungkin masih WFH tapi masih juga digaji mungkin 50%, ya, manfaatkan waktu itu untuk mencari skill baru. Betul. Ya, skill baru untuk bisa jadi itu dipergunakan. Betul. Ya, entah yang tadinya jarang menggunakan bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris, Betul. diperjelas lagi. Yang tadinya nggak ngerti masalah otomotif, kita mulai pretelin motor atau mobil di rumah ya. Betul. Nah, itu nanti pasti akan berguna. Betul. Ya, tidak ada sesuatu hal yang kecil, sekecil pun itu tidak ada manfaatnya, pasti juga ada. Betul. Oke, nah sebelumnya saya mau hibur lagi nih. Udah, kita tadi Boleh. tegang, kita mau hibur-hiburan dulu. Siap, biar nggak tegang sekali ya. Oke, ini ada satu deck kartu. Oke. Oke. Mbak Marta pasti udah pernah dong main kartu dong, nggak mungkin enggak. Ini Bandar. Ratu judi. Makruk tadi kan. Nah, kalau kartu judi ya, ratu Itu judi. beda ya? Sama, Oh, kartunya sama ya. Kalau ratu judi berarti punya kartu favorit. Punya dong, Oke, punya. kartunya apa favoritnya? Aku hobi love merah. Love merah. Hati merah. Oke. Ya. Kalau angka? Angka aku suka 5 dan 7. 7, antara 5 dan 7 lebih suka yang mana? 5 dan 7 sama-sama masih 50%. Gimana ya 50%. Malik? Bingung aku. Bebas, kira-kira. 7 aja ya. Oke, 7. Siap. Oke, di sini kan ada satu deck kartu, Mbak ya. Nah, satu deck kartu ini kita acak dulu ya, biar fair. Oke. Mbak Marta mau di ini ngaduk, Mbak kan ratu judi nih. Oke. Boleh? Aku Diaduk dulu ya? bisa lihat yang kayak kamu itu. Kita coba ya, guys. Pasti. Kita coba ya, guys. Silakan, Mbak. Duh. Ini ratu judi kok nggak bisa. Hah, Wih, dikit lagi, Lik. Sebelum bentar ya. Dulu pernah tinggal di Makau, guys. Kita Texas juga berarti, Mbak. Kasino mah udah main aduh, lama. kok nggak bisa yang gitu? Oh. Karena kecil ya ininya, kartunya. Oke, boleh. Oke, siap. Ini biarin Mbak tetap pegang, boleh diaduk seperti biasa, diacak-acak seperti biasa juga boleh. Ini aja ya. Iya. Oke.
Kelihatan kan, Lek, aku suka judi. Oke, sip. Judi. Oke, kalau sudah, Sudah. Mbak, kalau sekiranya sudah cukup, Mbak pegang lagi. Jatuh. Boleh. Gimana? Nah, sekarang Mbak turunkan satu persatu kartunya bebas. Oke. Ya. Satu persatu. Ya, satu persatu. Ini. Ditutup dalam Oh, keadaan ditutup. tertutup. Oke. Oke. Di sini aja. Oke, seperti ini. Oh, tetap ditumpuk. Ditumpuk Oke, aja. siap. Oke. Sekiranya Mbak cukup, merasa cukup, ya sudah cukup. Oh, gitu, nggak usah semua. Nggak usah semua. Siap. Kira-kira udah cukup. Siap. Cukup. Oke, berarti sebentar ya. Oke. Sini aja. Oke. Mm. Oke, Oke, cukup di sini. cukup. Oke, kalau cukup dirapiin aja dulu. Oke, Oke, siap. sudah? Biarin di Siap. situ. Nah, kita akan mengulang lagi sesuatu hal yang terjadi tadi ya. Hah? Tadi Mbak Marta mencoba untuk mengacak-acak kartunya. Mm-mm. Betul. Lalu Mbak Marta juga men-shuffle-nya tadi mencoba seperti yang saya Mencoba lakuin. ya. Oke, Cuman lalu nggak bisa bunyi gitu. Mbak Marta pilah atau ngefilter sendiri kartunya bebas sudah. sampai akhirnya terjadilah tumpukan Yang sebelah kanan. Oke. Ya. Nah, tadi sebelumnya juga kita udah cerita mengenai kartu kesukaan Mbak Marta. Iya, Betul ya? siap. Mbak Marta tadi menyukai simbol love. Love, Widih. karena saya orang yang penuh cinta. Widih. Dan menyukai angka angka antara 7 5 dan 7, tapi ya. yang Aku pilih 7. 7. Ya. Oke. Ini enggak Love merah ya, kan kartu ada 2 hati ya, hati hitam, hati merah. Aku yang merah. Mbak kan avokat ya. Kita Ya. nggak ada kerjasama di sini ya. Ya. Oke, benar. Oke. Tadi pilihnya berarti kartu kesukaannya adalah 7 hati. 7 hati. Merah ya. Ambil kartu yang paling atas dari tumpukan Mbak yang filter tadi. Oh, yang ini berarti. Ya, kartu paling atasnya. Oke. Silakan dibuka. Luar biasa. Kok bisa sih? Kalau Mbak nanya kayak gitu, buka mata Anda karena ini tipuan. Mato. Lu ajarin aku. Hai guys, ini guys. Wih, hebat Mali.